mendengarkan firman ini, marilah kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, atas seluruh berkat yang Engkau limpahkan kepada kami. Memasuki minggu ke-9 setelah Trinitatis, kami akan mendengarkan firman-Mu. Pimpinlah hati dan pikiran kami. Kiranya Roh Kudus menguasai kami. Kami berdoa di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang terkasih. Pada mulanya, setelah manusia yang pertama itu jatuh ke dalam dosa, maka manusia itu harus bersusah payah bekerja untuk mencari nafkah bagi hidupnya. Selengkapnya dapat dibaca di dalam Kejadian pasal 3 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-19. Dari pembacaan di atas, menjadi jelas bagi kita bahwa dosa mendatangkan hukuman, yaitu manusia harus bekerja dengan berjerih payah di dalam kehidupannya. Dengan kata lain, bekerja dipahami sebagai hukuman. Akan tetapi setelah Yesus menebus manusia, maka manusia terlepas dari hukuman akibat dosa. Sehingga bagi yang menerima dan mengikuti Yesus, bekerja berubah dari hukuman menjadi panggilan. Dan panggilan untuk bekerja itu adalah berkat dari Tuhan. Itulah sebabnya Rasul Paulus selalu mengingatkan bahwa setiap orang yang percaya kepada Kristus haruslah bekerja. Peringatan Rasul Paulus ini dapat kita baca di 2 Tesalonika pasal 3 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-12 sebagai berikut. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Orang-orang yang demikian kami peringati dan nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka tetap melakukan pekerjaannya, dan dengan demikian makan makanannya sendiri. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, dalam kerangka itulah kita akan mendengarkan firman Tuhan sebagaimana tertulis di Kolose pasal 3 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-25, yang menjadi evangelium pada minggu ke-9 setelah Trinitatis, pada hari Minggu 9 Agustus tahun 2020, dengan topik Bekerja untuk Tuhan. Mari dengarkan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Saya akan membacakannya untuk kita. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu, karena Tuhan tidak memandang orang. Demikian firman Tuhan. Di dalam konteks jemaat Kolose, Rasul Paulus menjelaskan tentang bagaimana sikap hidup yang sebenarnya bagi manusia baru berkaitan dengan pekerjaan. Anggota jemaat Kolose terdiri dari tuan dan hamba. Akan tetapi Rasul Paulus mengajarkan bahwa sebagai pengikut Kristus mereka sudah merdeka, memiliki status dan hak yang sama di dalam Kristus. Tidak ada lagi pengelompokan tuan versus hamba. Dalam Kolose pasal 1 ayat 1 dan ayat 2, Rasul Paulus menyebut mereka sebagai saudara-saudara yang kudus dan percaya dalam Kristus. Akan tetapi di dalam kenyataan kehidupan sehari-hari di jemaat Kolose, tidak dapat dipungkiri masih terjadi pola hubungan tuan bagi pemberi kerja dan hamba bagi penerima pekerjaan.
maka pemahaman itu harus diubah menjadi pola hubungan yang bebas tapi bertanggung jawab, taat tapi berkeadilan. Dengan demikian dapatlah kita memperoleh intisari dari nats khotbah ini sebagai berikut. Yang pertama, pemberi kerja haruslah dilihat atau diartikan sebagai tuan dalam konteks hubungan kerja yang harus ditaati dalam segala hal. Batasan ketaatan dalam hal ini adalah sepanjang ketaatan itu adalah bagian dari ketaatan kepada Tuhan. Yang kedua, pekerja harus taat kepada pemberi kerja. Taat dalam hal ini adalah memberi diri untuk tunduk sebagai sikap hormat dari hati yang tulus, tidak berpura-pura, tidak didorong motif untuk menjilat, dan tidak asal tuan senang. Yang ketiga, pekerja dan pemberi kerja haruslah menempatkan Kristus sebagai sang pemberi kerja. Sekali lagi kita garis bawahi, Kristus sebagai sang pemberi kerja. Dari pihak pemberi kerja harus ada kesadaran bahwa di atasnya masih ada Tuhan, pemilik segala sesuatu, dan Tuhanlah sang pemberi kerja, Tuhan yang sempurna. Kesadaran itu mengarahkan pemberi kerja untuk mengelola usahanya dengan jujur, serta memperlakukan orang yang bekerja sebagai pribadi yang utuh. Kolose pasal 4 ayat 1. Dari pihak pekerja, haruslah menyadari bahwa pekerjaannya adalah panggilan dan berkat dari Tuhan, sebagaimana tertulis di dalam epistel, yaitu kitab Amsal pasal 6 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-11, di mana bekerja harus dilakukan dengan sukacita, jauh dari kemalasan, rajin dan tekun, tulus dan sepenuh hati. Bekerja melayani Tuhan berarti mempersembahkan karya yang terbaik bagi Tuhan. Dan yang keempat, Tuhan adalah Tuhan yang adil. Dia akan mengapresiasi pekerja yang rajin dan tekun, serta pemberi kerja yang adil dan jujur. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, bagaimanakah kita memahami dan menyikapi panggilan bekerja untuk Tuhan pada saat ini? Yang pertama, teruslah bekerja dan berkarya. Allah adalah Allah yang mencipta, Allah yang berkarya. Kesaksian itulah yang mengawali Alkitab kita sebagaimana tertulis di Kejadian pasal 1 dan pasal 2. Maka menjadi panggilan bagi kita untuk terus bekerja dan berkarya sebagai bentuk ketaatan kita meneladani Allah. Yang kedua, bekerjalah dengan visi yang jelas dan berkomitmen. Bekerja keras itu baik dan harus, tetapi bukan sekedar bekerja untuk bekerja. Harus jelas tujuannya untuk apa kita bekerja. Kemudian harus ada komitmen. Dengan komitmen maka kita akan sungguh-sungguh, gigih dan ulet untuk mengerjakan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita, apapun risikonya. Intinya, visi dan komitmen harus sekaligus. Visi tanpa komitmen adalah ibarat orang yang sudah tahu arah yang mau dituju, tetapi tidak mau berjalan atau tidak mau bergerak. Dan sebaliknya, komitmen tanpa visi adalah ibarat orang yang berjalan, tetapi tidak tahu persis mau berjalan ke arah mana. Dan yang ketiga, pastikanlah bahwa hasil pekerjaanmu berkualitas prima. Dalam Kejadian pasal 1 ayat 31 ditulis, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Allah melakukan quality control atas ciptaannya, dan Allah puas. Adalah penting untuk meneladani Allah yang memeriksa dan mengontrol mutu dari ciptaannya. Kita harus pastikan apakah pekerjaan kita itu sudah kita lakukan dengan baik dan benar. Apakah kita sudah melakukan yang terbaik buat Tuhan melalui pekerjaan kita? Apakah hasil pekerjaan kita itu bermanfaat bagi orang lain dan lingkungan sekitar kita? Dan yang keempat,
Bekerjalah kreatif dan dengan paradigma membaharui. Allah terus bekerja menjadikan segala sesuatu baru. Wahyu pasal 21 ayat 5. Maka kita pun harus menjadi mitra kerja Allah yang kreatif dalam bekerja. Menjadi manusia baru yang bekerja dalam tugas-tugas pembaharuan, terbuka terhadap kemajuan dan teknologi, dan bersifat kritis. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, marilah kita bekerja dalam ketaatan kepada Tuhan, takut akan Tuhan, dan bergantung sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Semoga Allah Trinitatis memberkati kita.